Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu nih, apa sih itu statistika? Nah, statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, sampai kepada pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul. Nah, selain statistika, kita juga pernah dengar statistik nih. Terus, statistik itu apa? Jadi, statistik itu merupakan hasil dari pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram atau bentuk sebagainya. Nah, selanjutnya kita perlu tahu juga nih istilah-istilah yang ada di statistika. Jadi yang pertama itu ada datum. Datum ini merupakan bentuk tunggal dari data. Datum ini merupakan nilai dari kegiatan pengukuran. Contohnya seperti kita mengukur berat badan seseorang. Nah, data ini atau kumpulan datum berarti kumpulan dari fakta-fakta yang belum memiliki arti. Nah, data ini disajikan dalam bentuk angka ataupun gambar. Nah, karena si data ini belum memiliki arti, maka perlu dilakukan pengolahan yang pada akhirnya data ini menghasilkan si informasi, alias hasil dari data yang sudah dianalisis. Selain itu, ada juga istilah populasi. Populasi merupakan sekelompok subjek yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Nah, selain itu, kita juga sering kan dengar tentang sensus, atau kita sering dengarnya itu tentang sensus penduduk. Nah, sensus ini merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dari seluruh elemen dari populasi. Nah, sedangkan survei mengumpulkan data dan informasi dari sebagian dari elemen yang ada di populasi. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya probabilitas atau yang sering kita kenal dengan peluang. Ini merupakan mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Nah, selain itu, statistika ini juga memiliki jenis-jenis tertentu. Nah, ada dua jenis statistika. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika ini bertujuan hanya untuk menggambarkan sesuatu melalui ukuran-ukuran statistik dan grafik. Contohnya seperti menyajikan data-data dalam bentuk grafik. Nah, sedangkan statistika induktif atau inferentif merupakan statistika yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan dari data populasi berdasarkan sebagian data yang disebut dengan sampel. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, kita akan belajar tentang skala pengukuran. Skala pengukuran ini penting diketahui karena merupakan salah satu dasar dari mempelajari statistika. Sebelumnya, pengertian dari skala pengukuran sendiri adalah tingkatan atau derajat nilai dari sebuah bilangan yang merupakan hasil pengukuran karakteristik dari suatu objek atau kejadian dari unit observasi yang diteliti dengan menggunakan aturan tertentu. Skala pengukuran pada statistika ada 4 jenis, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dari keempat data ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu metrik dan non-metrik. Metrik sendiri adalah data yang merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran suatu objek. Data yang termasuk ke dalam data metrik adalah interval dan rasio. Sedangkan data non-metrik adalah data kualitatif yang diperoleh dari pengkategorian suatu objek, dan data yang termasuk di dalamnya adalah data nominal dan data ordinal. Selanjutnya, mari kita jelaskan 4 jenis skala pengukuran ini. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal merupakan jenis skala pengukuran yang di dalamnya mencakup kategori atau kelompok dari suatu subjek. Nah, ciri-ciri dari skala nominal ini yang pertama, jenis pengukurannya paling sederhana. Selanjutnya, skala pengukurannya juga paling sederhana. Bilangan yang dipergunakannya hanya sebagai simbol. Data bersifat klasifikasi dan tidak berlaku operasi matematik apapun. Nah, contoh dari skala nominal ini ada agama dan jenis kelamin. Jadi secara singkat, skala ini hanya mengkategorikan saja, tidak membandingkan atau mengurutkan. Contohnya pada agama. Agama sendiri tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih buruk, melainkan hanya mengkategorikan saja. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada skala ordinal. Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Ciri-ciri dari skala ordinal ini yaitu yang pertama adalah bilangan yang dipergunakan berfungsi sebagai simbol. Selanjutnya data bersifat klasifikasi. Di sini sudah menunjukkan urutan kualitas dan hanya berlaku operasi matematika lebih dari atau kurang dari. Contoh dari skala ordinal ini yaitu salah satunya adalah tingkatan sekolah seperti SD, SMP, dan SMA, di mana dari data ini terdapat jenjang yang berbeda. SD lebih rendah dari SMP dan begitupun SMP lebih rendah dari SMA. Nah, selanjutnya ada skala interval.
Nah, selanjutnya adalah skala interval. Skala interval merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Sifat lain yang melekat pada skala interval itu adanya satuan skala. Nah, ciri-ciri dari skala interval yang pertama adalah bilangan yang dipergunakan berfungsi sebagai simbol, menunjukkan urutan kualitas, pengukuran menggunakan instrumen tertentu, dan bilangan pada titik nol bersifat relatif. Contoh dari skala interval ini seperti usia, IPK, dan IQ. Nah, skala yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai 0, di mana pada skala rasio nilai 0 ini bersifat mutlak. Ciri-ciri dari skala rasio yaitu bilangan yang dipergunakan berfungsi sebagai simbol, menunjukkan urutan kualitas, pengukuran menggunakan instrumen tertentu, dan titik 0 bersifat mutlak, yang artinya 0 berarti tidak ada. Contoh dari skala rasio ini adalah berat badan dan tinggi badan, di mana jika tinggi badan dan berat badan memiliki nilai 0 berarti sama dengan tidak ada. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam misalnya astronomi dan biologi, maupun dalam ilmu sosial seperti sosiologi dan administrasi publik. Statistika dapat digunakan mulai dari hal yang kecil hingga hal besar, salah satunya mencari peluang dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksudkan bahwa tidak ada keputusan yang sudah pasti karena kehidupan mendatang tidak ada yang bisa memprediksi kepastiannya dan sekarang. Karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. Oleh karena itu, dengan menggunakan peluang, kita dapat mencari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi sehingga kita dapat mengambil keputusan yang dirasa tepat. Yang kedua, untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Memang kita tidak bisa sepenuhnya memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, karena itu merupakan rahasia Tuhan. Namun, bila kita memiliki prediksi terhadap masa depan, tentunya kita dapat menghadapi kemungkinan yang telah diprediksi dengan baik dan tidak panik. Yang ketiga, untuk meminimalisir kerugian. Dengan adanya peluang, kita dapat meminimalisir kerugian. Hal ini dengan cara memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dan melakukan tindakan pencegahan kerugian atas apa yang telah kita prediksi. Contoh penggunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Peluang merupakan salah satu dalam statistika, mulai dari yang sederhana hingga yang rumit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sering menggunakan statistika, itu peluang. Peluang merupakan sebuah teori yang sangat erat kaitannya dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar perkiraan terjadinya hujan dalam bentuk peluang, baik secara kualitatif seperti kemungkinannya kecil akan terjadi hujan esok hari, atau dalam bentuk kuantitatif seperti kemungkinan hujan esok hari sekitar 30%. Jelas di sini bahwa berbicara mengenai peluang, kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang tidak pasti. Tapi kita harus diberikan suatu petunjuk atau gambaran seberapa besar keyakinan kita bahwa suatu peristiwa bisa terjadi. Semakin besar nilai peluang yang dihasilkan dari suatu perhitungan, maka semakin besar keyakinan kita bahwa peristiwa itu akan terjadi. Contohnya adalah ketika Doni ingin pergi ke teman-temannya, dia melihat langit dalam keadaan mendung. Awan berubah warna menjadi gelap, angin lebih kencang dari biasanya, maka sinar matahari tidak seterang biasanya. Bagaimanakah tindakan Doni sebaiknya? Ketika Doni melihat keadaan seperti itu, maka sudah berpikir untuk membatalkan niatnya pergi ke rumah temannya. Ini dikarenakan dia berhipotesis bahwa sebentar lagi akan turun hujan dan kecil kemungkinan bahwa hari ini akan tidak hujan. Melihat gejala-gejala alam yang mulai nampak. Probabilitas dalam cerita tadi adalah peluang kemungkinan turunnya hujan dan peluang tidak turunnya hujan. Setelah kita mempelajari apa itu statistika, skala pengukuran, serta fungsi, sekarang kita mempelajari peran statistika dalam administrasi publik. Peran yang pertama adalah pengukuran sampling. Teknik ini dilakukan dengan mengukur sampel dari populasi atau perwakilan dari populasi yang mewakili seluruh populasi. Teknik ini sangat membantu di bidang administrasi publik. Contohnya, pada saat ingin mengetahui berapa penghasilan rata-rata masyarakat yang ada di suatu kabupaten ataupun kota yang jumlah orangnya sangat banyak. Diambil sekelompok kecil orang di kabupaten atau kota yang ingin diketahui rata-rata penghasilannya yang mewakili dari seluruh mata pencarian, kemudian diukur dan dicari rata-ratanya.
Teknik ini dilakukan saat kita ingin menaksir penghasilan masyarakat di suatu kabupaten atau kota tertentu. Ada dua jenis penaksiran. Yang pertama, titik yang menghasilkan satu nilai tunggal, kemudian penaksiran interval yang menghasilkan nilai berupa interval atau rantangan nilai tertentu. Contoh penaksiran titik, penghasilan rata-rata masyarakat di kota A sebesar 2.700.000. Contoh penaksiran interval itu, penghasilan rata-rata masyarakat di kota A berada di rentang antara 2 juta sampai 3 juta rupiah. Peran statistika selanjutnya dalam administrasi publik yaitu terdapat analisis korelasi. Analisis korelasi dapat menggunakan koefisien kontingensi person. Korelasi person merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau arah hubungan linear dari dua variabel. Koefisien korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan linear dan tidak pada hubungan non-linear. Harus diingat pula bahwa adanya hubungan linear yang kuat di antara variabel tidak selalu berarti ada hubungan kausalitas, sebab akibat data yang digunakan adalah data yang berbentuk interval dan rasio. Selanjutnya terdapat rumus dari koefisien kontingensi person yang dilambangkan dengan huruf R. R sama dengan sigma Y X I min X bar kali Y I min Y bar per sigma X I min X bar kuadrat kali sigma Y I min Y bar kuadrat. Selanjutnya terdapat tabel yang sudah menjadi ketentuan di mana terdapat nilai dengan interpretasi tingkat hubungan. Jika kurang dari 0,2 berarti sangat kecil atau dapat diabaikan. 0,2 sampai lebih kecil dari 0,4 berarti kecil atau tidak erat. Selanjutnya 0,4 sampai lebih kecil dari 0,7 berarti moderat atau sedang. Selanjutnya 0,7 sampai lebih kecil dari 0,9 berarti erat atau reliable. Dan yang terakhir adalah 0,9 sampai 1 berarti sangat erat. Nilai ini hanya dari minus 1 sampai dengan 1. Nah, berikut terdapat contoh dari koefisien kontingensi person. Terdapat contoh dari koefisien kontingensi person, yaitu penggunaan koefisien ini di dalam administrasi publik adalah saat ingin mengukur korelasi dari persepsi pengguna tentang citra suatu organisasi publik dengan loyalitas mereka. Nah, dengan menggunakan rumus yang ada, misalnya ditemukan penghitungan koefisien dan menemukan hasil bahwa R adalah 0,563. Nah, dari nilai R ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara persepsi tentang citra dengan loyalitas pengguna adalah moderat atau sedang. Nah, kesimpulan ini berdasarkan pada tabel yang sebelumnya telah ditetapkan. Selanjutnya, peran lain statistika di dalam administrasi publik adalah analisis determinasi. Analisis determinasi merupakan analisis yang dilakukan untuk mengukur besar atau tingkat pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel yang tak bebas. Hasil analisis ini disebut sebagai koefisien determinasi yang dilambangkan dengan KD. Untuk rumusnya sendiri, KD ini sama dengan R kuadrat dikali 100%. R kuadrat didapat dari nilai menghitung nilai korelasi yang sebelumnya telah dijelaskan, yang kemudian pada akhirnya dikuadratkan. Berikut contoh dari penggunaan analisis determinasi. Selanjutnya, contoh penggunaan dari analisis determinasi ini adalah saat ingin mengukur besarnya pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kinerja individu. Misalnya, ingin mengetahui besar pengaruh faktor motivasi kerja, faktor kemampuan penggunaan teknologi, dan faktor peraturan kantor terhadap kinerja Pak Andi. Nah, saat dilakukan penghitungan, ditemukan bahwa nilai korelasi dari faktor motivasi kerja terhadap kinerja adalah 0,6. Kemudian faktor kemampuan penggunaan teknologi sebesar minus 0,4, dan faktor peraturan kantor bernilai 0,4. Nah, jika dihitung menggunakan rumus determinasi ini, R kuadrat dikali 100%, didapatkan bahwa faktor motivasi kerja berpengaruh sebesar 36% terhadap kinerja pegawai atau kinerja Pak Andi sendiri. Sedangkan faktor kemampuan penggunaan teknologi dan faktor peraturan kantor menyumbang persentase yang sama, yaitu 16% terhadap kinerja Pak Andi.